Udah puluhan tahun lamanya ya, cuma ada satu kota yang jadi pusat gravitasi Asia Tenggara buat urusan uang, teknologi, sama talenta. Singapura. Aturan mainnya jelas, dan merekalah yang bikin aturan. Tapi, gimana kalau saya bilang, diam-diam ada sebuah proyek raksasa yang dibangun buat nantang itu semua? Ini bukan lagi soal saingan biasa loh. Ini adalah pergeseran besar yang bakal nentuin ulang masa depan seluruh kawasan. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Pemandangan ini kan udah jadi simbol dari sebuah formula yang hampir sempurna. Stabilitas, efisiensi, dan koneksi global. Inilah yang bikin Singapura jadi kayak pusat komando buat Asia Tenggara. Tapi justru kekuatan terbesarnya, keteraturan dan kontrol dalam skala yang kecil, sekarang ditantang oleh sesuatu yang kebalikannya banget. Skala demografi dan ambisi digital yang supermasif dari tetangganya. Oke, sebelum kita lihat siapa penantangnya, kita harus paham dulu nih, seberapa kuat sih sebenarnya benteng yang udah dibangun Singapura. Soalnya, ini bukan cuma soal gedung-gedung tinggi, ini tentang sebuah mesin ekonomi yang udah dirancang dengan sangat presisi selama berpuluh-puluh tahun. Coba deh kita lihat angka-angkanya. Kapitalisasi pasar lebih dari $0,5 triliun. Aset perbankan sampai 1,6 triliun. Angka ini bukan cuma angka di atas kertas ya, ini adalah suara kepercayaan dari investor di seluruh dunia. Setiap dolar yang masuk itu adalah taruhan atas stabilitas, kepastian, dan efisiensi yang ditawarkan Singapura. Jadi, apa sih resep rahasianya? Nah, lihat 4 pilar ini, yang saling kerja bareng. Infrastruktur kelas dunia bikin bisnis gampang jalan. Aturan hukum yang jelas ngasih kepastian. Kepastian itu narik talenta-talenta terbaik dunia. Dan talenta-talenta itu, yang dilindungi sistem hukum yang kuat, akhirnya melahirkan inovasi. Ini tuh kayak lingkaran setan yang baik, yang bikin dominasi Singapura jadi sempurna. Tapi ya, bahkan perisai paling kuat sekalipun pasti ada retaknya. Biaya operasional yang makin mahal mulai berasa banget. Ketergantungannya sama perdagangan global juga bikin dia rentan kalau ada gejolak geopolitik. Dan yang paling penting, kepercayaan bisnis mulai goyah. Ini bukan berarti mau runtuh sih, tapi ini adalah sebuah celah. Dan lewat celah inilah, sebuah alternatif mulai kelihatan. Dan alternatifnya, ini bukan negara lain yang coba-coba niru Singapura. Bukan, ini adalah sebuah visi yang benar-benar beda yang lahir dari raksasa yang selama ini seolah tertidur. Namanya Nusantara. Dan kita harus paham, ini bukan cuma proyek pindah ibu kota biasa. Ini adalah sebuah deklarasi ambisi Indonesia buat jadi mesin digital baru di Asia Tenggara. Jadi, apa sih Nusantara itu? Coba bayangin deh sebuah kanvas kosong seluas 2 kali New York City yang dibangun di tengah hutan. Tujuannya bukan cuma bangun gedung, tapi bangun sebuah sistem operasi yang baru buat sebuah negara. Semua layanannya, dari KTP sampai transportasi, dirancang 100% digital. Tujuannya, buat lompatin era industri dan langsung masuk ke era ekonomi digital. Nah, disinilah letak bedanya yang paling dasar, paling fundamental. Di kiri kita lihat modelnya Singapura, sebuah hub yang efisien banget, terkoneksi secara global, melayani dunia dari sebuah pulau kecil. Di kanan, modelnya Indonesia. Akses langsung ke pasar domestik raksasa dengan 270 juta orang, pasar digital terbesar dan paling lapar di kawasan ini. Yang satu adalah gerbang, yang satunya lagi adalah tujuannya itu sendiri. Dan ini bukan cuma rencana di atas kertas loh. Komitmen investasi $4 miliar ini adalah sinyal kuat dari pasar. Perhatiin ya, dana ini bukan buat bangun istana presiden yang baru. Ini adalah investasi strategis untuk membangun sistem saraf digitalnya Nusantara. Pusat data, infrastruktur AI, dan konektivitas. Ini adalah fondasi buat ekonomi masa depan. Oke, jadi sekarang kita punya 2 model yang beda banget. Di satu sisi ada pusat yang premium dan stabil. Di sisi lain ada pasar dengan skala raksasa dan potensi pertumbuhan yang luar biasa. Coba deh kita bandingin langsung keduanya. Yuk, kita bedah satu-satu. Soal biaya, Singapura itu pilihan premium yang mahal. Indonesia nawarin efisiensi biaya yang jauh lebih oke. Soal talenta, Singapura narik talenta elit global dengan harga tinggi. Indonesia punya lautan talenta muda yang siap kerja. Dan yang paling penting, akses pasar. Singapura itu gerbang ke dunia, sementara Indonesia adalah pasarnya itu sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi mana yang lebih bagus, tapi strategi apa yang saya kejar? Stabilitas premium atau pertumbuhan masif? Nah, ini dia intinya. Pilihan bisnis di Asia Tenggara sekarang itu jadi ada 2 jalur. Anda mau prioritasin stabilitas dan tata kelola yang udah terbukti buat markas regional Anda? Atau Anda mau ngejar pertumbuhan yang eksplosif dan akses pasar langsung?
Ini adalah pilihan strategis yang bakal mengubah cara perusahaan beroperasi di seluruh kawasan ini. Terus, siapa yang paling gercep, paling cepat nanggepin perubahan ini? Ya jelas industri yang haus akan skala. Coba pikirin fintech yang butuh jutaan nasabah baru, e-commerce yang hidup dari volume transaksi, terus AI dan cloud yang butuh data super banyak buat bisa berkembang. Buat mereka, akses langsung ke pasar Indonesia itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi keharusan strategis. Persaingan antara Singapura dan Indonesia ini efeknya nggak cuma buat mereka berdua loh, ini menciptakan efek domino yang mengubah seluruh dinamika ekonomi dan digital di Asia Tenggara. Menariknya, persaingan ini kejadiannya pas ASEAN lagi coba nyatuin ekonomi digitalnya lewat perjanjian kayak DIVA. Tujuannya sih mau bikin pasar digital tunggal senilai 2 triliun dolar. Tapi, ini jadi munculin pertanyaan kritis. Di pasar tunggal ini, standar siapa yang bakal dipakai? Aturan main Singapura yang fokus ke tata kelola global, atau model Indonesia yang fokus ke pertumbuhan pasar domestik? Jawabannya bakal ditentukan oleh pertarungan pengaruh antara dua raksasa ini. Efek dominonya nggak berhenti di situ. Bangkitnya Indonesia justru malah mendorong negara-negara lain buat punya spesialisasi sendiri. Vietnam sekarang jadi pabriknya startup unicorn. Malaysia memposisikan diri sebagai hub teknologi hijau. Thailand jadi pusat operasional buat fintech. Artinya, zaman di mana semua jalan menuju Singapura kayaknya udah berakhir. Asia Tenggara jadi lebih banyak kutubnya dan lebih beragam. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan paling penting. Apakah kebangkitan kekuatan baru ini bakal berujung benturan, di mana satu menang dan yang lain kalah? Atau jangan-jangan malah bisa jadi bentuk kolaborasi baru yang lebih kompleks? Dan supaya benar-benar paham apa yang terjadi, kita harus ganti kacamata kita. Seperti kutipan ini, kalau dilihat dari Jakarta, pertanyaannya jadi beda. Asia Tenggara itu udah bangkit. Pertanyaan sebenarnya sekarang adalah, siapa yang bakal nentuin aturan main dari kebangkitan itu? Ini adalah pergeseran pola pikir yang fundamental. Dari mentalitas mengejar, jadi mentalitas memimpin. Jadi yang kita saksikan ini sebenarnya bukan permainan zero sum, di mana ada yang menang dan ada yang kalah. Tapi ini adalah lahirnya sebuah model kekuatan baru yang lebih canggih. Pertama, modal atau uang itu jadi lebih pintar. Dia nggak lagi cuma milih satu rumah, tapi berinvestasi buat stabilitas di Singapura dan buat pertumbuhan skala di Indonesia. Kedua, yang tadinya brain drain berubah jadi sirkulasi otak, di mana talenta-talenta hebat bergerak dinamis di antara kedua pusat ini. Dan yang paling penting, peran Singapura bisa berevolusi, dari sekedar jadi pusat menjadi orkestrator atau pengatur strategi regional. Nah, disinilah letak resiko yang sebenarnya. Bahaya terbesar buat Asia Tenggara itu bukan persaingan, karena persaingan itu sehat. Bahayanya adalah kalau terjadi ketidakselarasan. Kalau masing-masing negara mau jadi segalanya, malah jadi terpecah-pecah. Masa depan kawasan ini nggak akan ditentukan oleh dominasi satu negara, tapi oleh kemampuan semua pihak buat memainkan perannya masing-masing secara terkoordinasi. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah masa depan Asia Tenggara akan jadi cerita tentang satu pemenang tunggal, atau tentang kekuatan dua titan dengan model berbeda yang belajar untuk bekerja sama? Jawabannya, nggak cuma akan nentuin nasib miliaran orang di kawasan ini, tapi juga bakal jadi model baru tentang bagaimana kekuatan ekonomi global dibentuk di abad ke-21. Dan jawabannya sedang kita tulis bersama-sama saat ini. Baiklah, kita sudah sampai di akhir topik yang sangat menarik ini. Sebelum Anda menutup tab, izinkan saya memberitahu fakta yang mengejutkan. Lebih dari 75% dari Anda yang menonton video ini sampai detik terakhir belum mengklik tombol subscribe. Apabila Anda merasa menikmati konten, jangan lupa share ke teman atau keluarga. Dan supaya Anda tidak melewatkan informasi dan eksklusif video yang akan datang, jangan biarkan diri Anda menjadi bagian dari mayoritas yang ketinggalan kesempatan emas ini. Ambil tindakan sekarang juga. Gratis kok untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, karena akses istimewa ke pengetahuan ini sangat terbatas. Jadilah yang pertama tahu, dan jangan jadi penonton pasif yang hanya numpang lewat. Subscribe sekarang.